Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak terhingga banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Dan juga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, kelapangan, sehingga bisa berkumpul untuk mempelajari sebagian dari ayat-ayatnya. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua, amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapangkan dada beliau, telah mengampuni kesalahan-kesalahan beliau, menjadikan beliau sebagai teladan bagi umatnya sampai akhir zaman. Sebelum kita sampaikan materi tafsir, terlebih dahulu kita sampaikan seperti biasa, yaitu satu kaidah dari Al-Quran untuk kehidupan kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada kaidah yang kelima. Yang pertama dulu adalah wa qulu linnasi husna, berkata baik kepada manusia. Yang kedua yaitu boleh jadi kita menyukai sesuatu tapi itu tidak baik bagi kita, boleh jadi menyukai sesuatu tapi itu baik. Kemudian yang ketiga yaitu agar kita tidak melupakan kebaikan sesama kita, ya. Wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Dan kaidah yang keempat kemarin adalah bahwa manusia itu menjadi saksi atas dirinya meskipun dia mengungkapkan alasan-alasannya. Berikutnya adalah kaidah dari surah Thaha ayat 61. Allah berfirman, wa qad khaba man iftara, wa qad khaba man iftara, yang artinya sungguh celaka orang yang mengada-ada, sungguh celaka orang yang mengada-ada. Kaidah ini disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kisah Nabi Musa, ya. Kisah Nabi Musa bersama atau berkenaan dengan para penyihir, para tukang sihir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Musa, bahkan memberikan keistimewaan, diberikan kitab Taurat, dan juga dijadikan ataupun diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dibekali dengan mukjizat, ya, dan diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa telah menjelaskan, ya, kemudian juga telah memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya, tetapi Fir'aun menganggap itu adalah sihir, itu adalah sihir. Kemudian Fir'aun ingin menandingi, ya, mukjizatnya Musa. Ditentukanlah waktu yang dijanjikan,
Nabi Musa berkata, qala mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsaron nasu duha. Janji kalian atau waktu yang kita tentukan adalah yaumuz zinah, hari perhiasan. Wallahu alam maksudnya adalah hari raya. Karena biasa pada hari raya orang itu berhias. Wa ayyuhsaron nasu duha, dan agar manusia dikumpulkan pada waktu duha. Kemudian fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu summa'ata. Kemudian Fir'aun pun mulai mengumpulkan rencananya atau mengumpulkan tukang sihir. Kemudian datang Fir'aun, datang pula tukang sihir yang banyak. Qala lahum Musa berkata kepada tukang sihir tersebut, wailakum, celaka kalian, la taftaru 'alallahi kadiba. Jangan kalian mengada-adakan kedustaan atas Allah. Jangan kalian mengada-ada kebohongan terhadap Allah. Fayuskhitakum bi'adab, sehingga kalian akan dibinasakan dengan adab. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh celaka orang yang mengada-ada. Sungguh celaka orang yang mengada-ada. Pada kisahnya atau akhir kisah ini, tukang sihir beriman kepada Fir'aun, ya. Meskipun dia akan dihukum oleh Fir'aun, tapi mereka beriman dengan Musa, tukang sihir, karena melihat kebenaran dari mukjizat Nabiullah Musa. Adapun kaidah ini maknanya adalah umum, yaitu celaka orang yang mengada-ada. Yang pertama sekali, ya, dalam atau yang termasuk dalam ancaman ini adalah orang yang mengada-ada untuk melawan agama Allah, ya. Sebagaimana tukang sihir itu mengada-ada untuk melawan agama Allah, melawan mukjizatnya Nabi Musa. Berkata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa qad dhamana subhanahu annahu la budda ayyukhayyiba ahlal iftira' wa la yahdihim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memastikan, menanggung bahwasanya pasti Allah itu akan mencelakakan, membuat celaka orang yang mengada-ada dan tidak memberi petunjuk kepada mereka. Jadi orang yang mengada-ada akan pasti celaka, karena Allah telah mengatakan wa qad khaba man iftara, sungguh celaka orang yang mengada-ada. Dan juga akan dibinasakan dengan azabnya, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, orang yang mengada-ada untuk melawan agama Allah, atau dengan kata lain juga untuk mematikan cahaya Allah, ya. Liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, ya, dengan perkataan mulut-mulut mereka, sedangkan Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Dan kalau kita lihat perjalanan para nabi, ya, meskipun musuh-musuhnya begitu, yang mereka membuat makar tipu daya sedemikian rupa untuk melawan atau untuk memadamkan cahaya atau petunjuk yang dibawa oleh para rasul tersebut, akan tetapi kenyataannya Allah menepati janjinya dengan memenangkan, ya, para nabinya, para rasulnya. Kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Muhammad banyak dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, dan sebagainya. Akan tetapi kita semua tahu bahwa mereka semua ini yang memusuhi Nabi, mereka itu binasa atau mati sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, ya. Jadi musuh-musuh Nabi Muhammad itu mereka mati dulu, ya, sebelum Nabi Muhammad wafat, ya. Kemudian kalau kita lihat, ya, di zaman sekarang banyak sekali, ya, makar-makar atau rencana-rencana jahat dari orang-orang yang memusuhi Islam. Dan benar, ya, bahwasanya mereka itu membuat kedustaan, membuat berita atau lain sebagainya untuk menjadikan atau memperburuk image Islam, ya. Jadi dibuat seolah-olah
agama Islam itu agama yang buruk. Ya. Dibuat seolah-olah orang yang berpegang teguh pada Islam itu dihina ya, dihina, bahkan mungkin dianggap teroris atau apa yang merusak tatanan dan lain sebagainya. Dan itu belum berhenti ya, masih ada, bahkan zaman sekarang, zaman begitu informasi itu begitu mudah diterima, mudah pula orang menyebarkan, banyak sekali perbuatan seperti ini ya. Berita-berita semua tentang keburukan Islam atau orang yang berpegang pada sunnah banyak sekali tersebar di masyarakat. Dan anehnya itu pun ditelan ataupun diterima oleh orang Islam sendiri. Bahkan sampai sesama orang Muslim itu saling mencurigai, saling khawatir. Mungkin kalau kita itu pergi ke satu daerah tujuannya baik, kita hanya ini Islam dari kelompok apa begitu. Padahal Allah memberi nama orang Islam itu ya muslimin, mukminin, ibadullah. Kaum muslimin, kaum mukminin atau hamba Allah. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak dikasih nama macam-macam ya. Itu yang pertama. Jadi membuat-buat kedustaan untuk melawan agama Allah. Kemudian yang kedua, nah, di antara bentuk kedustaan atau mengada-ada ini adalah mengada-ngada dinisbatkan kepada Allah ya, mengada-ada dinisbatkan kepada Allah. Dan ini dilarang sekali dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa man atlamu mimman iftara 'alallahi kadziba." Dan siapakah yang lebih dolim dibanding orang-orang yang mengada-ada kedustaan terhadap Allah. Surah Al-An'am ayat 93. Jadi mengada-ada dinisbatkan kepada Allah. Dan tidaklah ya, ini. Dan tidaklah orang itu berbuat musyrik, berbuat syirik, menyekutukan Allah kecuali dia mengada-ada. Ya. Mungkin dia mengatakan bahwa berdoa di sisi kuburan misalnya itu lebih mustajab, atau kuburan keramat, atau mengada-ada bahwa wali fulan bisa menyampaikan doanya kepada Allah dan sebagainya. Maka ini mengada-ngada dinisbatkan kepada Allah. Dan orang menyekutukan Allah itu melewati pintu ini ya, melewati pintu ini, yaitu mengada-ngada terhadap Allah. Seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah memiliki anak. Ini kan mengada-ada terhadap Allah. Atau orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrik zaman dulu ya, mengatakan haula'i sufa'auna indallah. Yang disembah itu mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah ya, mereka mengada-ada bahwa patung-patung yang disembah selain Allah itu akan memberikan syafaat kepada Allah. Artinya untuk memberikan lantaran, wasilah antara dirinya dengan Allah, bisa mendekatkan kepada Allah. Ini mengada-ngada, mana dalilnya? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku itu mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji, yang tampak maupun yang tersembunyi, wal isma, dan dosa, wal bagya, dan melampaui batas, bi ghairil haq, tanpa benar, wa antusriku billahi ma lam yunazil bihi sultanan, dan kalian berbuat syirik kepada Allah dengan apa yang Allah tidak menurunkan keterangan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengada-ada mengatakan tentang Allah apa yang tidak diketahui. Dan termasuk hal ini adalah orang yang mengatakan sesuatu yang haram dikatakan halal, atau sesuatu yang halal dikatakan haram.
sebagaimana telah dikerjakan oleh orang-orang Bani Israel zaman dahulu, ya. Ini termasuk mengada-ngada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan maklum telah kita ketahui bersama bahwa para ulama ahli fikih membagi beban taklif itu ada 5, yaitu wajib, sunnah, kemudian mubah, makruh, dan haram. Pertanyaannya sekarang apa yang dimaksud wajib? Wajib itu apa, Pak? Apa, Pak? Ya, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah sekan dapat pahala, kalau tidak kerjakan enggak berdosa. Ya, itu juga itu definisi apa ya? Betul sih, benarnya enggak salah. Benar. Wajib itu memang kalau dikerjakan dapat pahala, nah ditinggal dapat dosa. Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Tapi kalau cuma itu definisinya, ya, orang akan mudah mengatakan ini sunnah, ini yang ibu kerjakan ya untuk pahala, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi untuk mengetahui sunnah dan wajib bagaimana? Di sana ada sebagian definisi atau tambahan, ya, bukan definisi lain tapi tambahan. Yang dimaksud wajib itu adalah apa yang diperintahkan, ya, apa yang diperintahkan dengan perintah yang mengharuskan, itu wajib, ya. Ya, jadi syariat itu memerintahkan dengan perintah yang mengharuskan. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu untuk melengkapi agar seseorang itu tidak mudah mengatakan ini wajib, ini sunnah. Jadi kalau mengatakan wajib, malah kita tanyakan mana perintahnya, ya. Karena wajib itu sesuatu yang diperintahkan dengan perintah yang jazm, yang mengharuskan. Adapun sunnah itu juga diperintahkan, ya. Tapi perintah itu sebagai anjuran, artinya tidak mengharuskan. Jadi kalau sunnah, apa yang diperintahkan dengan perintah yang tidak mengharuskan. Dan lanjutannya adalah kalau dikerjakan itu dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak berdosa, ya. Tapi dia terluput dari kebaikan yang besar. Oleh karena itu, ya, kita yang sudah tahu, kemarin Ustadz Abu Yusuf bilang supaya kritis, ya, supaya kritis. Kritisnya maksudnya bagaimana? Ya, kalau seseorang itu menisbatkan sesuatu terhadap agama, kita tanya dalilnya. Kalau mengatakan ini sunnah, ya, mana perintahnya? Ya? Kalau mengatakan ini haram, mana larangannya? Harus bisa nyebutkan. Kalau tidak, ya tentu semua orang bisa bilang ini sunnah, ini baik, ya. Kemudian ini berpahala, tapi mana keterangannya? Begitu. Termasuk juga mengatakan sesuatu terhadap agama. Oh, ini amalan agama, ini amalan baik berpahala. Maka kita katakan, lalu hukumnya apa? Apakah wajib atau sunnah? Kalau katakan sunnah, mana perintahnya? Karena sunnah itu juga diperintahkan. Sunnah itu diperintahkan, bukan sekedar kalau dikerjakan dapat pahala, tapi perintahnya mana? Pokoknya kan bagus, ya. Tidak. Oleh karena itu, perkataan yang masyhur dari Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang beristihsan, ya, maka dia telah membuat syariat. Beristihsan maksudnya apa? Beristihsan yang dimaksud di sini adalah mengatakan sesuatu itu baik, kemudian dinisbatkan kepada agama, nah, tanpa ada perintah. Maka ini disebut istihsan, tapi istihsan yang tercela, istihsan yang buruk. Karena ada juga istihsan dalam menurut istilah ahli fikih yang lain, ya. Tapi yang dimaksud istihsan oleh Imam Syafi'i dalam perkataannya, barang siapa yang beristihsan maka telah membuat syariat, itu adalah orang yang mengatakan sesuatu itu baik, ya, lalu dikerjakan, pokoknya baik, dianggap baik, lah, dianggap baik. Ya, amalan tersebut dianggap baik tanpa ada perintah yang jelas. Maka itu istihsan, menganggap baik. Orang yang seperti itu berarti telah membuat syariat menurut Imam Syafi'i. Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u sara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka mempunyai serikat-serikat, artinya sesembahan selain Allah, yang
mensyariatkan untuk mereka apa yang tidak diridhoi Allah. Ya. Jadi artinya kalau syariat itu tidak dari Allah, tidak dari nabinya, lantas dari siapa? Ya? Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menentukan syariat, membuat syariat? Tentu kalau seperti itu lebih besar lagi perkaranya. Taib itu adalah membuat-buat, mengada-ada yang dinisbatkan kepada Allah. Baik itu yang sama sekali itu di luar Islam, artinya orangnya memang musyrik, seperti orang-orang jahiliyah zaman Nabi, mengatakan bahwasanya sesembahan mereka juga memberi syafaat, mendekatkan diri kepada Allah. Atau ya, yang kaum muslimin ya, mengatakan bahwa sesuatu ini halal, haram ya, ini wajib, ini sunnah, ini berpahala tanpa ada keterangan dari syariat. Maka ini pun termasuk mengada-ada. Dan Allah mengatakan waqad khaba. Khaba bisa berarti rugi, bisa berarti celaka. Artinya rugi karena perbuatannya tersebut tidak dapat pahala, dan celaka karena dia telah berani istilahnya lancang ya terhadap syariat atau dalam agama ini. Oleh karena itu para ulama dahulu mereka berhati-hati mengatakan halal, mengatakan haram, mengatakan wajib. Mereka sangat berhati-hati. Berkata Imam Malik rahimahullah, lam yakun min amrin nasi wala man madha min salafina wal adraktu ahadan aqtadi bihi yaqulu fi syai'in hada halal wa hada haram wa makanu yajtari'una ala dzalik. Jadi perkara para manusia, maksudnya orang-orang soleh, orang-orang yang biasa memberi fatwa, orang yang ditanya, yang alim, dan juga orang yang telah berlalu, yaitu sebelum zamannya Imam Malik, dan tidak ada seorang pun yang saya tahu, yang saya mencontoh atau berteladan dengannya mengatakan ini halal, ini haram, kalau tidak ada keterangan secara pasti. Jadi mereka berhati-hati untuk mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib ya, ini sunnah. Mereka sangat berhati-hati. Lalu bagaimana mereka berfatwa? Wa inna makanu yakulun, masih perkataan Imam Malik, dan mereka para ulama biasa mengatakan nakrahu kada, kami tidak menyukai hal ini. Misalnya ditanya tentang suatu perkara yang mungkin ya, wallahu alam, dalam sesampai ilmunya bagi mufti tersebut mengatakan sebenarnya ini haram, ini sudah masuk dalam subhat, tapi subhatnya agak-agak lebih besar haramnya. Tapi paling dia mengatakan nakrahu kada, kami tidak menyukai ini. Untuk menjazm, untuk memastikan itu haram, mereka tidak berani karena hati-hati ya. Wa nara hada hasanan ya. Dan kalau untuk yang bagus, dan kita melihat ini bagus ya, tidak mengatakan ini wajib atau ini sunnah kalau tidak ada dalil yang pasti. Fayam bagi hada wala nara hada, ini seharusnya begini ya, seharusnya tidak begini. Itu para ulama kalau berfatwa seperti itu. Jarang sekali mengatakan halal atau haram kalau tidak ada dalil yang pasti. Apalagi mengatakan ini termasuk syariat kalau memang tidak ada syariatnya. Kemudian termasuk mengada-ngada ya, atau termasuk dalam kaidah ini celaka orang yang mengada-ada, yaitu orang yang memalsukan hadis, memalsukan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memalsukan hadis dengan tujuan dan maksud apapun ya, apakah maksudnya baik atau maksudnya buruk, maka ini termasuk dalam ancaman ayat ini ya. Celaka orang yang mengada-ada. Meskipun maksudnya baik, supaya orang itu meninggalkan perbuatan dosa, supaya orang itu melaksanakan ketaatan, rajin membaca Al-Quran, rajin sholat misalnya ya, sholat sunnah. Tapi kalau itu didasari dengan hadis palsu atau memalsukan hadis, maka ini termasuk tidak boleh, karena sudah mengada-ngada terhadap Allah ya.
Rasulullah bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengada-ngada atasku, atas Nabi dengan sengaja, ya, dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ya. Apalagi kalau tujuannya buruk, ya, apalagi kalau tujuannya buruk. Banyak dari orang yang masuk Islam, ya, bukan hanya zaman sekarang atau di tempat di negeri ini. Dari dahulu banyak yang masuk Islam itu tidak secara keseluruhan, tidak secara keseluruhan. Artinya tidak ikhlas menerima Islam, ya, tidak ikhlas menerima Islam. Tidak mau masuk secara keseluruhan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu ke dalam Islam secara keseluruhan. Tidak keseluruhan maksudnya apa? Dia tidak mau meninggalkan kebiasaan jahiliyahnya atau meninggalkan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan Islam. Lalu caranya bagaimana agar perbuatannya tersebut atau keyakinannya tersebut masih tetap langgeng? Salah satu caranya yaitu membuat atau mengada-ada, misalnya memalsukan hadis, ya, yang mendukung madhabnya tersebut, yang mendukung keinginannya atau hawa nafsunya tersebut, atau membawa dalil-dalil dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang maknanya atau penjelasannya, penafsirannya diarahkan ke apa yang dia lakukan. Kan banyak seperti itu. Ada amalan-amalan atau keyakinan-keyakinan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat. Kemudian kalau ditanya dalilnya, dia cari-cari dalil yang kira-kira yang kira-kira itu bisa dibawa ke pemahamannya, ya. Diselewengkan maksudnya, diselewengkan maknanya. Padahal ayatnya atau dalilnya sudah ada sejak dulu. Kalau memang benar pemahamannya dia ini, tentu Nabi sudah melaksanakan, ya. Tentu Nabi sudah melaksanakan. Dia mengamalkan amalan-amalan tertentu, tapi setelah nggak ada dicontohkan oleh Nabi dan sahabat. Kemudian kalau ditanya dalilnya, dia cari-cari, ya. Cari-cari ayat, cari-cari hadis, ya. Atau mungkin hadisnya lemah bahkan sampai palsu untuk mendukung hawa nafsunya, untuk mendukung amalan-amalannya yang sebenarnya bukan dari agama Islam. Kalau dulu orang-orang itu memalsu hadis supaya bisa menggiring orang kepada suatu perbuatan keyakinan tertentu. Tapi zaman sekarang lebih bisa dibilang mungkin lebih buruk, ya. Tidak usah memalsu hadis, ya. Pokoknya itu dikira baik, ada dikatakan ini dari Islam, kemudian dianggap baik, ada dibacakan di sana ayat Al-Qur'an atau ada bahasa Arabnya, pokoknya ini dilakukan atau disyariatkan dan dilazimi. Ini bahkan lebih buruk daripada, atau bisa dibilang lebih buruk daripada orang yang beramal dengan hadis-hadis yang lemah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian termasuk mengada-ada adalah mengada-ada untuk mendolimi manusia. Jadi zaman sekarang, ya, orang banyak berebut dunia atau kekuasaan atau harta. Banyak sekali orang mengada-ada untuk mendolimi orang lain, padahal sebenarnya orang lain itu terbebas dari apa yang dia tuduhkan. Nah, orang lain tersebut terbebas dari apa yang ia tuduhkan. Atau mengada-ada untuk menyenangkan orang juga bisa, maka akan celaka pula. Mungkin menyenangkan raja atau penguasa agar dia diberi hadiah. Ini pun terjadi pula, ya, bagi orang-orang yang tidak takut ancaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaidah ini umum maknanya, yaitu waqad khaba man iftara, dan sungguh celaka orang yang mengada-ada. Baik itu dia mengada-ada
untuk melawan agama Allah, atau mengada-ada dinisbatkan kepada Allah, atau dinisbatkan kepada agama, atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dinisbatkan kepada Islam, atau mengada-ada untuk urusan dunia, untuk meraih harta, meraih jabatan, ya, meraih kekayaan, atau untuk menjatuhkan orang lain karena permusuhannya dengan orang, dia mengada-ada sesuatu yang dia tahu pasti bahwa itu adalah suatu kedustaan. Wallahu ta'alam. Ini kaidah yang kita sampaikan, wa qad khaba man iftara, dan sungguh celaka orang yang mengada-ada. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau menanggapi. Tafadhol. Sebelum kita lanjutkan ke tafsir. Pakai mikrofon. Larangan mengada-ada untuk urusan dunia itu maksudnya gimana, atau contohnya bagaimana? Oh, iya. Terima kasih. Ya, di sini juga disebutkan contoh ya. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, akan saya bacakan. Di sini disebutkan beberapa contoh mengada-ada untuk menjatuhkan orang lain, Ini disebutkan kisah nyata. Ada seseorang karena persaingan dalam urusan dunia, ya, karena di sini dengki saja, ingin menjatuhkan orang lain, dia mengada-ada memfitnah dengan mengatakan bahwa seseorang tersebut, ya, yang didengki ini adalah pengedar narkoba, ya. Memang ceritanya begitu. Kemudian karena kedustaannya tersebut, dia berhasil, ya. Artinya yang dijatuhkan itu benar-benar jatuh martabatnya, sehingga dibenci oleh keluarganya, dibenci oleh sekolahnya. Akan tetapi selanjutnya orang yang mengada-ada ini menerima akibatnya. Dia menerima kecelakaan sehingga patah kakinya, patah pula tangannya, tidak bisa bergerak kecuali di atas kursi roda. Ini contoh yang pertama. Ada lagi contoh yang kedua. Disebutkan, ya, salah seseorang ingin memisahkan seorang suami dengan istrinya. Kemudian dia membuat kedustaan bahwasanya istrinya itu selingkuh. Istrinya berbuat yang tidak semestinya, sehingga akhirnya mereka berdua pun cerai, berpisah. Akan tetapi setelah bercerai, si suami, si istri ini masing-masing menikah lagi dan punya rumah tangga lagi. Kemudian yang mengadakan kedustaan ini, dia pun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia berupa penyakit. Di sini disebutkan kanker darah. Apa enggak penyakit kanker darah itu? Ada. Ya, ada penyakit kanker darah. Kemudian temannya yang juga berserikat dalam hal ini terkena kecelakaan, ya, kecelakaan. Itu adalah maksudnya mengada-ada untuk urusan dunia. Artinya dalam hal persaingan untuk menjatuhkan orang, mengada-adakan kedustaan. Wallahu taala alam. Adapun urusan agama maka tentu lebih bahaya lagi, ya, karena mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini syariat Islam, padahal bukan. Oleh karena itu kita bukan orang pinter, kita bukan mujtahid, namun kita ini pengikut. Hendaklah memilih yang diikuti, ya, memilih apa yang diikuti. Kalau kira-kira yang kita ikuti itu benar-benar, ya, ada dalilnya, ada sumbernya, nasnya dari Alkitab, As-Sunnah, maka kita ikut, ya, maka kita ikut. Kalau yang tidak masyhur, ya,
Karena ada amalan-amalan Islam itu yang sudah masyhur, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, itu masyhur, semua sepakat ya. Kalau amalan-amalan yang tidak masyhur ya, amalan-amalan tertentu ya, maka kita harus cari tahu dulu, jangan asal ikut-ikutan ya, jangan asal ikut-ikutan. Karena bisa saja orang itu rugi ya, karena sudah melakukannya tapi tidak dapat pahala, atau bahkan mendapat dosa karena tidak mau mencari kebenaran, ataupun karena meninggalkan dai yang menyeru kepada kebenaran dan mengikuti dai yang menyeru kepada hawa nafsu dan kesenangannya. Lalu pembedanya apa? Pembedanya tentu dalil ya. Pembedanya tentu dalil, karena agama Islam dibangun di atas dalil, bukan di atas khurafat atau hayalan-hayalan atau mimpi-mimpi atau persangkaan-persangkaan. Wallahu taala alam. Nah, kita lanjutkan surah Al-Asr ya. Surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, para ulama sepakat wawu ini adalah wawu qasam atau wawu sumpah, artinya demi asar. Demi asar. Apa itu asar? Insyaallah nanti akan kita sebutkan. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. 3 ayat. Artinya kita ulangi, demi asar, sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh dan saling mewasiati dengan kebenaran dan saling mewasiati dengan kesabaran. Ya. Pertama adalah nama surah ini. Nama yang masyhur adalah Al-Asr, surah Al-Asr. Ada juga yang menyebutkan namanya adalah surah Wal Asr ya. Kalau tadi Al-Asr, ini Wal Asr. Wallahu alam, ini 2 nama yang kita ketahui, Al-Asr atau Wal Asr. 3 ayat, termasuk surat-surat yang paling pendek ya. Bersama surat Al-Kautsar dan surat An-Nasr, masing-masing 3 ayat. Kemudian turunnya, jumhur ulama mengatakan surah ini adalah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. Kebanyakan ulama dan kebanyakan ahli tafsir mengatakan surah ini Makkiyah, turun sebelum hijrah. Kemudian ada juga riwayat dari Qatadah dan Mujahid dan Muqatil mengatakan Madaniyah, turun setelah hijrah. Akan tetapi Imam As-Suyuti, pemilik kitab Al-Itqan, tidak menyebutkan perbedaan ini. Artinya menyebutkan bahwasanya Al-Asr adalah Makkiyah, enggak disebutkan perbedaan. Dan insyaallah yang rajih adalah Makkiyah, turun sebelum hijrah. Bahkan ada yang mengatakan ini adalah surah yang turun ke-13 ya, surah yang turun ke-13 dari urutan turunnya surah-surah Al-Quran. Kandungannya yaitu menetapkan atau mengabarkan akan adanya kerugian yang sangat ya, kerugian yang sangat bagi orang-orang musyrik dan orang-orang yang semisal dengan mereka dari orang-orang kafir yang tidak masuk Islam sesudah sampai kepadanya dakwah Islam. Jadi ayat surah ini menegaskan akan
adanya kerugian yang besar bagi orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang tidak masuk Islam sesudah sampai kepadanya dakwah Islam. Dan juga kerugian pula bagi orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan batil, amalan-amalan yang batil, amalan yang salah, yang maksiat, yang dosa, yang telah Islam memperingatkan kaum muslimin darinya. Kemudian juga di antara kandungannya adalah menetapkan adanya keselamatan dan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan juga orang yang mengajak kepadanya, yaitu mengajak kepada keimanan dan amalan soleh. Kemudian surah ini juga mengandung keutamaan sabar. Keutamaan sabar itu diantara kandungan surah Al-Asr, yaitu kerugian bagi orang-orang kafir, baik dari golongan musyrikin maupun ahli kitab atau orang ateis yang mereka tidak mau masuk Islam. Kemudian juga kerugian bagi orang yang mengerjakan amalan-amalan buruk, dan keberuntungan dan keselamatan bagi orang beriman dan beramal soleh dan mengajak kepada hal tersebut. Di antara keutamaan surah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau menukil dari Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ubaidillah bin Abdillah bin Al-Husain Al-Ansari. Ini seorang tabi'in, dia mengatakan, kana rajulani min ashabi Rasulillah idal taqaya lam yatafarraqa illa ala ayyaqra'a ahaduhuma alal akhar suratal asr ila akhiriha summa yusallim ahaduhuma alal akhar ay salamat tafarruq wa huwa sunnatun aidon mislu salamil kudum. Bahwasanya seorang tabi'in ini mengatakan, dahulunya atau dulu atau kebiasaan jika ada dua orang sahabat Nabi bertemu, berkumpul, mereka tidak berpisah kecuali membaca surah Al-Asr dulu, ya. Baca surah Al-Asr baru berpisah. Ini termasuk juga sunnah sahabat. Jadi sebelum orang itu berdiri dari perkumpulannya membaca surah Al-Asr. Kemudian mereka pun mengucapkan salam sebelum berpisah, sebagaimana mereka pun bertemu mengucapkan salam, ya. Sebelum berpisah mengucapkan salam, sebagaimana juga mengucapkan salam sebelum bertemu. Dan sebelum berpisah mereka saling membacakan surah Al-Asr, baca surah Al-Asr, wal asr sampai akhir. Berkata Imam Syafi'i, lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum. Seandainya manusia itu mentadaburi surah ini, yaitu surah Al-Asr, lawasi'athum, sungguh itu sudah mencukupi mereka. Artinya mencukupi dalam hal nasihat, ya. Dalam hal nasihat, bukan mencukupi dalam segala hal. Mencukupi dalam hal nasihat yang mereka jadikan peringatan, ya. Surah ini maknanya, kandungannya diingat-ingat sehingga mereka akan tahu. Karena di sana disebutkan orang yang rugi, orang yang beruntung, ya. Siapa saja yang beruntung, ya, siapa saja yang rugi, disebutkan dalam surah Al-Asr. Dan dalam riwayat lain dari Imam Syafi'i juga, beliau mengatakan, laulam yanzil ila nasi ilahi lakafathum. Kalaulah tidak turun kepada manusia kecuali surah ini, maka sungguh telah mencukupi mereka. Artinya tadi dalam hal nasihat, dalam hal memberikan peringatan. Kalau seorang itu tidak hafal ayat-ayat yang panjang, surah-surah yang panjang, perhatikanlah surah Al-Asr ini, sehingga akan mencukupi sebagai nasihat bagi dirinya. Tayyib, itu adalah diantara keutamaannya. Kemudian di awal surah atau di ayat pertama, Allah bersumpah dengan asr, wal asr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sumpah yang dimaksudkan untuk menegaskan akan khobar,
atau berita. Artinya kalau orang sumpah itu kan menegaskan bahwasanya yang dikatakan itu benar, begitu kan? Kalau orang sumpah demi Allah benar ini. Berarti kalau sumpah itu menambah apa? Ketegasan ya, menambah tegasan, menegaskan bahwasanya yang diberitakan itu adalah benar. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dan tidak bersumpah, firman-Nya itu benar atau salah? Benar ya. Apalagi ditambahi dengan sumpah ya. Ini lebih menegaskan lagi. Dan di sini Allah bersumpah dengan asr. Telah pernah kita sebutkan bahwasanya sumpah Allah dengan sesuatu itu menunjukkan sesuatu itu agung ya atau penting, atau di sana menunjukkan akan ayat-ayat Allah ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu bisa mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, sesuatu itu sesuatu yang penting ya, sesuatu yang agung, atau di sana terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memikirkan. Kemudian apa makna al-asr ini? Makna al-asr yang Allah bersumpah dengannya. Al-asr ini banyak perkataan atau banyak makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Kita urutkan. Yang pertama, al-asr maknanya adalah waktu asar, waktu asar. Kapan waktu asar itu? Yaitu setelah selesainya waktu duhur sampai matahari menguning. Itu adalah waktu asar. Jadi keluarnya waktu duhur sampai matahari menguning, sebagaimana kemarin telah disebutkan dalam kajian fikih ya. Jadi setelah waktu duhur itu habis, masuk waktu asar sampai matahari menguning. Ini waktu asar dan juga waktu sholat asar ya. Disebut waktu asar dan disebut dan waktu sholat asar. Yaitu ketika bayangan sesuatu itu sepanjang dengan benda aslinya. Bayangan sesuatu sepanjang benda aslinya. Ditambah, ada tambahnya enggak? Ditambah yang disebut dengan fai'uz zawal. Apa tuh fai'uz zawal? Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan posisi bumi dengan matahari itu berbeda-beda. Kadang-kadang matahari itu pas tepat di atas, kadang-kadang pas agak ke utara, kadang-kadang agak ke selatan. Oleh karena itu waktu subuh, waktu maghrib itu beda-beda, nggak sama ya. Nah, ketika matahari pas tepat di atas, kalau matahari di atas itu nggak ada bayangan ya. Kalau matahari di atas sesuatu nggak ada bayangan. Tapi kalau atasnya itu agak ke utara misalnya, itu tetap ada bayangan, meskipun apa? Sedikit. Meskipun matahari di atas persis. Tapi kalau mataharinya sebelah utara, mesti ada bayangannya. Itulah yang disebut fai'uz zawal. Jadi berakhirnya waktu duhur itu bayangan itu sama dengan bendanya, ditambah itu kalau ada ya, ditambah fai'uz zawal itu. Paham enggak ini? Oh ya. Jadi matahari itu kan enggak persis di atas terus. Ada atas agak ke utara ya, atas agak ke selatan. Itu pun diukur ya, diukur. Sampai matahari menguning, ini adalah waktu asar. Kemudian setelah waktu asar sampai matahari tenggelam, ini ada istilah lagi ya. Disebut asil ya, asil. Bukrata wa asila. Ada asya, ada asila. Kalau asya itu waktu asar ya. Kalau asil itu sejak matahari kuning sampai tenggelam matahari. Selanjutnya adalah waktu maghrib, kalau matahari sudah tenggelam. Nah, pada waktu asar tersebut biasanya ya, pada waktu asar orang-orang itu pada berhenti beraktivitas, atau yang kerja ya mulai persiapan pulang. Yang dagang sejak pagi biasa mulai menutup dagangannya, mau pulang ke keluarganya ya. Dan juga Allah bersumpah dengan waktu asar, sebagaimana Allah juga bersumpah dengan waktu-waktu yang lain. Wadduha, demi waktu duha.
wal laili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang, wal fajr demi waktu fajar. Jadi pada waktu asar seseorang itu yang bekerja sejak pagi biasanya sudah mau berhenti, sudah mau pulang ke keluarganya, sudah mau ketemu keluarganya, dan sudah mau menginap atau bermalam di rumahnya. Dan ini adalah termasuk nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, adanya waktu asar. Kemudian juga ya, berkata pemilik tafsir Tahrir wa Tanwir At-Thahir Ibnu Asyur, ini adalah suatu peringatan atau suatu tanda untuk memperingatkan permisalan hidup, ya, permisalan hidup, yaitu ketika seseorang sudah dekat ajalnya. Ya, bimasalil hayah hina tadnu ajalun nas ba'da madi atwaris syabab wal iktihal wal haram, yaitu setelah seseorang itu muda, kemudian tua, ya, kemudian sepuh atau lebih tua lagi, maka ini sebagai penanda, peringatan, ya, atau isyarat. Meskipun orang mati itu tidak mesti menunggu tua, ya, tidak menunggu tua. Ini makna yang pertama dari kata al-asr, yaitu waktu asar. Kemudian ada lagi yang mengatakan maksud al-asr ini adalah sholat asar. Jadi Allah bersumpah dengan sholat asar, dan ini adalah yang dimaksud dengan sholat wusta. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah oleh kalian sholat-sholat dan juga sholat al-wusta. Meskipun tafsiran surat al-wusta ini banyak sekali, di antaranya adalah di antaranya adalah sholat asar ini. Jadi sholat wusta disebut sholat asar, atau sholat asar disebut sholat wusta. Di dalam hadis disebutkan, manfaathu sholatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malah. Barang siapa yang luput darinya sholat asar, artinya dia tidak mengerjakan sholat asar, maka seakan-akan dia kehilangan keluarganya dan hartanya. Artinya kerugian orang yang tidak sholat asar itu seperti kerugian orang yang kehilangan keluarganya dan hartanya. Dan disebutkan dalam hadis lain, barang siapa yang tidak sholat asar, batalah amalnya. Barang siapa yang tidak sholat asar, batalah amalnya. Disebutkan syarahnya di antara penjelasannya, batal amalnya adalah amalnya pada hari itu. Jadi kalau ada seorang berbuat baik dalam sehari semalam tapi dia tidak sholat asar, maka batal amalnya, tidak dapat pahala, atau pahalanya itu tidak cukup untuk mengganti dosanya karena meninggalkan sholat asar. Kemudian juga disebutkan bahwasanya ada 3 orang yang Allah itu tidak berbicara dengannya pada hari kiamat. Tidak, maksudnya tidak diberi rahmat, Allah marah kepadanya. Di antaranya adalah seseorang yang bersumpah setelah asar, setelah waktu asar, dia bersumpah untuk melariskan dagangannya. Ya. Itu ya. Jadi ini adalah ilah saja, artinya tidak mesti. Tidak mesti saya bersumpah tapi tidak untuk melariskan dagangan, bersumpah dusta, tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah semua yang bersumpah dusta sesudah sholat asar. Karena waktu yang paling bisa dibilang waktu keramat untuk sumpah itu adalah setelah asar, setelah sholat asar. Kemudian makna yang ketiga, yang pertama tadi adalah waktu asar, yang kedua adalah sholat asar sendiri. Makna wal asr, demi masa atau demi waktu, itu adalah waktu tertentu. Waktu tertentu, yaitu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya ketika Nabi itu hidup, ya. Allah bersumpah ketika Nabi Muhammad itu menjadi Nabi atau menjadi Rasul sampai beliau wafat. Ini tafsiran dari makna wal asr, demi masa, yaitu demi masamu wahai Muhammad. Karena masa itu pun biasa diidhofahkan, disambungkan dengan kejadian atau dengan orang per orang. Misalnya masanya Nabi Ibrahim, atau masa jahiliyah,
atau masa tertentu ya, masa penjajahan, masa kemerdekaan seperti itu. Ini ada yang mengatakan adalah masa Nabi ya, masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah bersumpah dengannya. Karena begitu agungnya masa itu, dan juga Allah berfirman dalam ayat lain, wa anta khillum bihadzal balad la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini ketika engkau berada di negeri ini. Menurut salah satu tafsir, yaitu Allah bersumpah dengan Mekah ketika Nabi berada di Mekah. Nah, dalam ini menurut tafsiran ini bahwasanya Allah bersumpah dengan masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah bersumpah dengan dalam ayat lain menurut satu tafsiran, la umruka, demi umurmu ya, yaitu demi umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran yang ke berapa tadi? 3 ya, dari asar ya, yaitu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah tafsiran dari asar itu adalah wa yajuzu ayurada asral islami kullih. Dan boleh pula yang dimaksud asar di sini adalah masa Islam, masa Islam. Artinya masa sejak agama Islam itu ada sampai hari kiamat. Jadi atau sampai diangkat. Maka ini adalah yang dimaksud dengan masa menurut tafsiran yang ini, yang keempat. Dan permisalan umat ini, umat Islam dengan waktu asar itu banyak disebutkan dalam hadis-hadis. Banyak disebutkan dalam hadis-hadis. Di antaranya adalah, jadi permisalannya seperti ini. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang, kalau diumpamakan satu hari itu ya, Islam itu muncul pada waktu asar. Islam muncul pada waktu apa? Asar. Kalau dinisbatkan satu hari, sejak dahulu sampai kiamat. Jadi artinya pertanda dekatnya malam atau pertanda dekatnya kiamat, dan tidak ada lagi setelah masa Islam. Rasulullah bersabda, masalul muslimina wal yahudi wan nasara, perumpamaan kaum muslimin dengan orang Yahudi dan orang Nasrani itu perumpamaan seperti orang yang istajaro ujaro, orang yang mempekerjakan para pekerja. Jadi ada orang cari pekerja banyak, bukan cuma satu. Untuk bekerja waktunya sampai malam, artinya dari pagi sampai malam, dengan bayaran atau gaji tertentu ya, waktunya juga ditentukan. Kemudian datanglah orang-orang Yahudi. Perumpamaan orang Yahudi, dia bekerja dari pagi sampai siang, sampai waktu duhur. Tapi ketika waktu duhur, orang-orang ini, para pekerja ini, mereka tidak mau lagi meneruskan pekerjaan. Enggak mau meneruskan pekerjaan, pokoknya sudah kami tidak mau meneruskan pekerjaan, apa yang kami lakukan sudah tidak usah dibayar ya, pokoknya kami mau berhenti. Itu perumpamaan orang Yahudi. Adapun perumpamaan orang Nasrani masih tentang pekerja ini tadi, orang yang mencari para pekerja, dilanjutkan oleh orang Nasrani, dan yang mencari pekerja ini, yang mengupah ini bilang, kalau kamu mau bekerja sampai malam, dari waktu ini duhur sampai malam, meneruskan pekerjaannya orang-orang tadi, bayaranmu utuh sehari. Bayaran utuh apa? Sehari, bukan setengah hari. Meskipun kamu bekerja hanya sampai duhur sampai malam, bayaranmu utuh sehari. Maka orang-orang ini pun bekerja. Tapi ketika sampai waktu asar, mereka sudah tidak mau lagi melanjutkan pekerjaan, mengatakan apa yang kami kerjakan sudah tidak usah dibayar, kami ikhlaskan untukmu, kami mau berhenti. Kemudian orang ini kan cari lagi ya, cari para pekerja lagi karena butuh sampai malam. Akhirnya datang orang-orang bekerja ya, yang mau bekerja dari asar sampai maghrib dengan bayaran sehari. Dengan bayaran apa? Sehari. Itulah perumpamaan orang-orang Islam. Ya, jadi orang pertama tadi orang Yahudi bekerja dari pagi sampai siang. Dia sudah bekerja, sudah benar bekerjanya. Tapi ketika waktu duhur dia nggak mau bekerja lagi. Wes, pokoknya mau berhenti. Kemudian orang Nasrani, ya, perumpamaannya seperti orang yang bekerja dari duhur sampai, ya janjinya itu duhur sampai
malam ya, dengan bayaran penuh 1 hari, tapi ketika sampai asar dia mau berhenti, dia berhenti, nggak mau teruskan, nggak usah pakai gaji itu. Kemudian perumpamaan orang Islam dari jejak asar sampai malam dengan bayaran utuh, dan mereka pun menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita jelaskan atau kita syarah hadis ini, bahwasanya orang-orang Yahudi dulu mereka beriman. Tapi ketika diutus Nabi Isa, mereka sudah tidak mau beriman. Artinya amalan mereka sejak dahulu itu sudah hilang, sudah musnah, sudah nggak dapat bayaran karena tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga orang-orang Nasrani, dia beriman kepada Nabi Isa, tapi ketika diutus Nabi Muhammad atau waktu asar ini, mereka tidak mau beriman, sehingga sudah mereka tidak dapat pahala di akhirat. Ini bagi yang masih mendapati Nabi Isa dari orang-orang Yahudi atau mendapati Nabi Muhammad dari orang-orang Nasrani. Adapun orang yang meninggal sebelum diutusnya Nabi Isa atau orang Nasrani yang benar mengikuti Nabi Isa yang meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka pun dapat pahala karena mereka sudah meninggal di atas agama yang benar waktu itu. Tapi begitu orang ya Yahudi diutus Nabi Isa tidak mau beriman, perumpamaan seperti pekerja itu tadi, sudah berlelah-lelah kerja pada waktu pagi sampai duhur karena tidak mau melanjutkan, artinya tidak mau melanjutkan keimanannya, amal solehnya, maka dia sudah tidak mendapat pahala. Begitu juga orang Nasrani, sudah beriman ya dengan Nabi Isa, kemudian datang Nabi Muhammad tidak mau beriman, maka mereka dianggap kafir, tidak meneruskan pekerjaannya sehingga tidak mendapat pahala. Paham ini perumpamaan ya antara Yahudi, Nasrani dan kaum muslimin. Di sana ada hadis lagi yang menyatakan tentang keutamaan Islam. Perumpamaan orang-orang muslimin dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti seorang lagi yang cari kerja tadi, cari pekerja. Orang Yahudi itu seperti bekerja dari pagi sampai duhur. Ini yang masih benar ya, yang agamanya benar, yang meninggal pada waktu masanya. Pada waktu masanya sebelum diutus Nabi Isa atau sebelum diutus Nabi Muhammad. Orang Yahudi seperti orang yang bekerja dari pagi sampai duhur, dibayar 1 gunung. Bayarannya 1 gunung. Orang Yahudi. Kemudian perumpamaan orang Nasrani seperti orang yang bekerja dari duhur sampai asar, dibayar 1 gunung. Enakan mana? Enakan yang Nasrani ya. Lebih singkat waktunya, pahalanya sama, bayarannya sama ya. Kemudian perumpamaan kaum muslimin, orang yang bekerja dari asar sampai malam maghrib, lebih pendek lagi waktunya ini, dibayar 2 gunung ya. Bayar 2 gunung. Bayarannya pahalanya double. Nah, ini adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada kaum muslimin. Itu bagi orang Yahudi dan Nasrani yang meninggal pada masa mereka, sebelum diutusnya Nabi Isa dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad, kalau mereka tidak mau beriman, seperti pekerja yang tidak mau melanjutkan kerjaannya ya, tidak mendapat pahala. Nah, ini adalah tafsiran yang keempat. Asar masa maksudnya adalah masa Islam. Jadi ketika datang masa Islam, semua orang itu rugi, kecuali yang beriman, kecuali yang beramal soleh, dan kecuali yang nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Kemudian tafsiran yang selanjutnya, makna dari asar di sini adalah masa secara umum. Masa secara umum. Masa maksudnya waktu ya, bukan masa kumpulan orang. Berkata Syekh Utsaimin, "Wakila innal asra huwa zaman." Dan dikatakan pula, pendapat mengatakan bahwasanya maksudnya asar itu adalah zaman, demi zaman. Allah bersumpah demi zaman. Wa hadha huwal asahu aqsamillahi bih. Wa hadha huwal asah. Dan ini adalah yang lebih sahih atau yang paling sahih. Meskipun kita tidak bisa menafikan penafsiran yang sebelumnya. Aqsamallahu bihi, Allah bersumpah dengan zaman. Kenapa Allah bersumpah dengan zaman? Lima yaqa'u fihi min ikhtilafil ahwal wa taqallubatil umur wa mudawalatil ayam bainan nas wa ghairu dzalika mimma huwa musyahad fil hadir. Karena pada zaman, pada masa ya secara umum itu terjadi perubahan-perubahan keadaan ya.
masa dan berubah keadaannya. Dan perkara-perkara itu bisa berbolak-balik, berganti-ganti ya. Orang yang tadinya miskin jadi kaya, ya, yang tadinya itu kaya bisa jadi miskin, yang tadinya hina jadi mulia, yang jadinya mulia jadi hina. Itu semua itu terangkum dalam masa ya. Dan juga pergantian hari, maksudnya pergantian hari kejayaan dan kehinaan. Yang tadinya bangsa yang hina kemudian jadi bangsa yang mulia, kaum yang hina jadi kaum yang mulia, dan sebaliknya bisa saja. Menang bisa jadi kalah, kalah bisa jadi menang. Wa ghairu dzalika mimma huwa musyahadun fil hadir. Dan selain hal itu yang bisa disaksikan dalam sekarang ini. Jadi kalau kita hidup di akhir masa, ya, akhir zaman, tahu ya perjalanan keadaan berubah-ubah. Dulu keadaan dunia seperti itu, sekarang seperti ini ya. Dulu ada yang mulia, ada yang hina, kemudian berubah menjadi mulia. Yang mulia berubah menjadi hina ya. Firaun misalnya ya, yang sombong bahwasanya sungai mengalir di bawahnya, akhirnya dia pun mati tenggelam di air ya, tenggelam di air. Bukan tenggelam di Sungai Nil tapi di Laut Merah, tapi sama-sama air. Dan sebagainya. Kemudian fal asr huwa zaman. Masa itu adalah zaman yang dimana makhluk itu hidup padanya. Dan waktunya itu berbeda-beda. Maksudnya masanya berbeda-beda. Kadang-kadang mengalami kesusahan, kadang-kadang mengalami kelapangan, kadang-kadang masa perang, kadang-kadang masa damai, kadang dia sehat, kadang sakit, kadang mengerjakan amalan baik, kadang mengerjakan amalan buruk, dan selain hal itu. Jadi adalah masa. Dan kalau kita perhatikan ya, masa itu, asr itu asal katanya itu sama dengan asir ya. Artinya apa ya? Jus tahu ya? Jus ya, minuman itu, Pak. Perasan itu disebut asir ya. Seakan-akan ada hubungannya bahwasanya masa itu pun akan menyeleksi orang ya. Zaman itu pun akan menyeleksi orang. Jadi dari zaman, dari waktu ke waktu akan ketahuan mana orang-orang yang benar-benar itu mentes istilahnya ya, bernilai, atau orang yang hanya sekedar seperti buih di lautan. Itu akan ketahuan dengan perjalanan masa, perjalanan waktu. Nah, thayyib, ini adalah tafsiran dari ayat pertama, al-asr demi masa. Kemudian innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian, khusr kerugian. Jadi di sini ada penegas lagi. Setelah penegas tadi dengan sumpah wal asri, Allah bersumpah dengan masa karena pentingnya masa, pentingnya zaman atau mulianya suatu zaman, baik itu maksudnya mulianya zaman Islam atau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah atau ditambahkan penegasnya dengan kata inna, sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya. Sudah bersumpah ditambah lagi dengan taukid, innal insana. Sudah gitu ditambah lagi dengan huruf taukid yang lain, yaitu huruf la, yang artinya juga sungguh, la pendek ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh ya. Sesungguhnya manusia itu sungguh lagi. Fi khusrin, di dalam kerugian. Kata fi khusrin, di dalam kerugian, itu beda dengan rugi ya. Orang itu rugi, dengan orang itu berada dalam kerugian. Seakan-akan manusia itu semua berada tenggelam dalam kerugian. Bukan hanya rugi sekali, tapi tenggelam dalam kerugian ya. Kemudian dikatakan oleh Imam At-Thahir Ibnu Ashur, wa munasabatul qasam bil asr, dan kesesuaian sumpah dengan zaman ya, menerangkan orang yang kerugi dan orang yang selamat, orang yang celaka dan orang yang beruntung, yaitu dimaksudkan zaman Islam ya, dohiratan, Islam muncul atau tampak. Jadi ketika zaman Islam itu tampak, manusia terbagi menjadi dua. Artinya setelah
diutusnya Nabi Muhammad, manusia itu terbagi menjadi dua, tidak ada yang ketiga. Yang pertama orang yang rugi, dan yang kedua orang yang beriman. Orang yang rugi dan orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman, dia rugi. Ya, karena manusia tenggelam dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Jadi beriman kepada Nabi Muhammad atau termasuk orang yang rugi. Itu saja, tidak ada yang ketiga. Meskipun orang yang rugi ini banyak sekali ya milahnya, tapi para ulama yang rajih wallahu alam mengatakan bahwasanya kekafiran itu adalah milah yang satu ya. Kekafiran adalah milah yang satu atau jalan yang satu. Allah berfirman, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sampai kamu mengetahui milah mereka, sampai kalian mengikuti milah mereka atau jalan mereka. Di situ disebutkan mufrad milah ya, jalan, bukan jamak, menunjukkan bahwasanya semua kekafiran itu adalah satu jalan ya, satu jalan, artinya satu jalan ke neraka. Itu secara usul. Namun secara fikih di sini ada perbedaan, apakah kufur itu milah satu atau tidak. Perbedaannya adalah sehubungan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah ia. Barang siapa yang merubah agamanya maka apa? Bunuhlah ia. Kalau kita mengatakan bahwasanya semua kekafiran itu satu milah, artinya orang yang pindah dari Yahudi ke Nasrani tidak dibunuh, meskipun merubah agamanya ya. Yahudi dan Nasrani beda agama, tapi tidak dibunuh karena semuanya satu sama kekafiran. Itu kalau kita katakan bahwasanya kekufuran itu satu milah ya, satu jalan hidup ya. Tapi kalau kita katakan itu beda-beda, maka konsekuensinya orang yang merubah agama meskipun sama-sama kafir dari Yahudi ke Nasrani atau sebaliknya, atau dia ke musyrik, maka dibunuh. Itu kalau orang kafir yang berada di dalam naungan ataupun di bawah hukum Islam. Namun para ulama merajihkan bahwasanya kekafiran semua itu adalah milah yang satu ya, milah yang satu atau jalan yang satu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada Islam sampai orang-orang Islam itu mengikuti milah mereka atau mengikuti agama mereka. Dan hadis Nabi tersebut dimaksudkan adalah bagi orang Islam yang murtad ya, bagi orang yang Islam yang murtad maka hukumannya dibunuh menurut hukum Islam. Jadi setelah zaman Islam semua orang yang tidak beriman maka itu rugi. Maka rugi. Berada dalam kerugian yang besar. Jadi taukidnya ada 4 di sini penegas tentang kerugian. Yang pertama dengan sumpah, Allah bersumpah dengan masa, kemudian dengan huruf inna ya. Kemudian yang ketiga dengan huruf la, dan yang keempat dengan lafadz fi khusrin. Fi khusrin artinya dalam kerugian, artinya berada di dalam kerugian, benar-benar dalam kerugian. Ini lebih ablak ya, lebih daripada dikatakan la khosir, sungguh rugi. Kalau orang itu sungguh rugi, itu ya rugi, tetapi lebih lagi kalau dikatakan fi khusrin, dalam kerugian. Tahu bedanya ya? Hah? Tahu ya? Dalam kerugian sama rugi. Tapi lebih lebih ablak lagi kalau dikatakan la fi khusrin, berada dalam kerugian. Seakan-akan faka'annal insana munghamisun fil khusri, seakan-akan semua manusia itu tenggelam dalam kerugian. Wal khusranu muhitun bihi min kulli janib, dan seakan-akan kerugian itu mengepungnya, meliputinya dari segala sisi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang mereka beriman, mengerjakan amal soleh, kemudian saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Berkata Syekh Utsaimin, istasnallahu subhanahu wa ta'ala haula'il mutasifina bihadhi sifat al-arba. Allah mengecualikan orang-orang yang tidak rugi
yaitu mereka yang tersifati dengan sifat yang 4 ini. Sifat pertama adalah iman, yaitu iman yang tidak tercampur dengan keraguan, dan tidak ragu dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, Nabi menjawab dengan rukun iman, yaitu engkau beriman dengan Allah, dengan para malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, dan beriman kepada takdir. Adapun penjelasan tentang rukun iman, maka ini panjang, insyaallah pada pelajaran akidah mungkin, wallahu alam. Adapun tentang keimanan, maka manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mukminun khalisul iman, orang beriman yang murni imannya, iman yang tidak ragu. Kemudian yang kedua, orang yang kafir, juga tidak ragu, artinya jelas-jelas kafir, dia menentang. Dan yang ketiga, orang yang ragu-ragu antara iman dan kafir. Dan yang selamat adalah yang pertama, yaitu orang yang beriman dengan keimanan yang teguh, yang tidak ada keraguan. Iman dengan wujudnya Allah, dengan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Begitu juga beriman dengan seluruh rukun-rukun iman yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang kedua adalah wa amilus shalihat, mereka beramal soleh. Maknanya adalah bahwasanya mereka itu melaksanakan amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh semuanya seperti sholat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim, dan selain hal itu. Dan tidak terbatas pada amalan hati, Dan amalan soleh itu mencakup 2 hal. Yang pertama, ikhlas karena Allah azza wa jalla, dan yang kedua adalah mutaba'atul li rasuli alaihi salatu wassalam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya ikhlas, tetapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kita sebutkan, seperti orang yang mengada-ada, ya, maksudnya baik, ingin beribadah kepada Allah, ingin mendapat pahala, tetapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak disebut amal yang soleh, Adapun ikhlas, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan atau telah mengkhawatirkan umatnya akan masuknya sifat riya atau ingin dilihat. Para ulama merinci tentang riya dan ikhlas ini. Yang pertama, kalau seseorang dari awal niatnya itu sudah tercampur, artinya beramal soleh, niatnya bukan murni karena Allah, tidak ikhlas, tapi ada campurannya riya, maka ini tidak diterima, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana agnas syuraka'i anisyirki, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Saya yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal suatu amalan, kemudian dia menyekutukan, menduakan atau lebih dengan selainku, ya, maka aku tinggalkan ia dan sekutunya tersebut. Artinya kalau orang beramal niatnya tercampur antara karena Allah dan karena selain Allah, maka ini ditinggalkan oleh Allah untuk yang selainnya. Kemudian yang kedua, kalau riya itu datang di tengah amal, bagaimana? Kalau riya itu datang di tengah amal, niatnya dari awal udah ikhlas, tapi di tengah amalannya
masuklah riya atau rasa ingin dilihat orang. Maka ini ada 3 kemungkinan, ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia membiarkan, ya, dia membiarkan riaknya itu, ya, dia membiarkan riaknya, maka ini wallahu ta'ala alam, amalnya pun gugur, pahala amalnya gugur. Artinya memang dia senang, ya, ingin dilihat orang, senang dilihat orang, dan tidak berusaha untuk ditepis. Kemudian yang kedua, dia berusaha menepisnya, ya, dia berusaha menepisnya, menghilangkan riaknya itu dengan usahanya dalam hatinya, maka insya Allah ini amalannya, pahala amalannya utuh kalau dia berusaha menghilangkan. Tapi kalau dibiarkan, bahkan menikmati, ya, senang dipuji orang, dilihat orang, ya. Kemudian kemungkinan yang lain, dan ini juga menggugurkan amal, bahkan ini lebih parah dari yang pertama, yaitu ketika dia beramal ikhlas niatnya pertama, di tengah perjalanan datang riya, lalu riya tersebut itu mempengaruhi amal. Mempengaruhi apa? Amal dibagus-baguskan, ya, beramalnya dibagus-baguskan. Misalnya dia biasanya bacaannya biasa-biasa saja, ada orang datang dibaguskan bacaannya, atau sholatnya biasanya ya biasa-biasa saja, karena dilihat orang dipanjang-panjangkan, maka ini gugur amalannya. Wallahu ta'ala alam. Itu adalah rincian tentang amal karena Allah dan karena selain Allah. Namun para ulama berbeda pendapat tentang yang pertama tadi, ya, yang kemasukan riya tetapi tidak ditepis. Ada yang mengatakan amalannya masih, pahalanya masih utuh karena tidak sampai mempengaruhi amalnya. Yang ketiga tadi kan sampai mempengaruhi amalnya, dilebih-lebihkan, dibagus-baguskan. Tapi kalau yang pertama tidak sampai mempengaruhi amalnya, artinya tetap amalnya seperti itu, tapi di hatinya ada rasa riya. Nah, para ulama berpendapat atau sebagian berpendapat ini masih diganjar dengan pokok niatnya yang pertama, pokok niatnya yang pertama, tapi dia tetap berdosa karena riya. Itu berkenaan dengan hati. Adapun berkenaan dengan badan, maka Rasulullah atau yang jawarih, Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka dia tertolak. Maksudnya amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu amalan soleh, kata Syekh Utsaimin, ma jama'a wasfaini, amalan yang terkumpul padanya 2 hal. Yang pertama ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut amal soleh, ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dianggap bagus, dinisbatkan kepada agama, tapi tidak ada sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa disebut amal soleh. Karena soleh itu secara asalnya artinya cocok, sesuai, ya. Soleh artinya sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat yang ketiga, watawasau bil haqqi, mereka saling menasihati dengan kebenaran. Secara bahasa, ya, secara bahasa saja, ya. Bil haqqi mengandung 2 kemungkinan. Bil haqqi menasihati, menyampaikan kebenaran pertama. Kedua, bil haqqi menasihatinya itu dengan cara yang benar. Nasihatnya dengan cara apa? Yang benar. Ini kemungkinan. Paham, ya? Karena ada yang menyampaikan kebenaran pun dengan cara yang salah, ya. Oleh karena itu bil haqqi mengandung, secara bahasa mengandung 2 kemungkinan. Bil haqqi artinya menasihati, menyampaikan kebenaran. Yang kedua, bil haqqi artinya menyampaikan dengan benar, ya, menyampaikan dengan benar. Jadi kebenaran pun harus disampaikan dengan benar, tidak disampaikan dengan salah. Misalnya disampaikan, maaf ya, kan banyak zaman sekarang, ya, dakwah dengan aneka yang macam-macam lewat musik, diisi kebenaran misalnya. Ini bukan bil haqqi namanya, ya, tidak dengan kebenaran, karena itu wasilahnya batil, ya, wasilahnya batil. Begitu juga dengan bisaber, ya, bisaber.
menasehati untuk bersabar dan menasehati dengan kesabaran. Artinya yang menasehati pun sabar ya, yang menasehati pun itu sabar dan juga menyampaikan kesabaran. Menasehati dengan kebenaran dan kesabaran ini termasuk amal soleh, termasuk amal soleh. Akan tetapi disambung di sini ya, kalau orang itu beramal soleh, amal soleh semua, menasehatinya termasuk amal soleh. Tapi kenapa disebutkan secara terpisah, disambung bahkan? Karena supaya seseorang itu tidak beranggapan bahwasanya amal soleh itu hanya cukup untuk dirinya sendiri, apa yang untuk dirinya sendiri. Tetapi amal soleh juga itu berfaedah terhadap orang lain atau yang berhubungan dengan orang lain, yaitu yang manfaatnya itu juga bermanfaat baik bagi orang lain, seperti menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tawasau ini, summa kana minal ladina tawasau bil haqqi wa tawasau bil marhamah ya. Ada tawasau bil marhamah, menasihati dengan marhamah, dengan kasih sayang. Kalau kita gabungkan atau kalau digabungkan tawasau bil haqqi, maksudnya kaum muslimin itu berada di atas kebenaran. Jadi kaum muslimin, jamaah kaum muslimin semuanya saling menasihati supaya berada di atas kebenaran. Kemudian wa tawasau bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran atau dalam kesabaran, artinya supaya kaum muslimin semua itu teguh di atas kesabaran ya, teguh di atas kebenaran, bersabar dengan kebenaran yang telah ia ketahui atau yang ia telah berada di atasnya. Adapun wa tawasau bil marhamah ya, menasihati dengan kasih sayang, seakan-akan kaum muslimin itu adalah satu jasad. Seakan-akan kaum muslimin adalah satu jasad. Nah, kalau kaum muslimin sudah bisa seperti itu, insya Allah tidak terkalahkan ya, tidak terpecah belah ya. Berada di atas kebenaran, teguh di atas kebenaran, dan bersaudara seakan-akan satu jasad ya, berkasih sayang seakan-akan satu tubuh. Maka kalau sudah seperti itu, itulah sebab, insya Allah salah satu sebab terbesar pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dipraktekkan oleh para pendahulu kita, para salafus saleh dari zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sabar, para ulama mengatakan ada 3 macam, yaitu sabar atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, kemudian sabar menahan diri dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga adalah sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sabar dalam ketaatan, banyak dari manusia yang malas mengerjakan sholat jamaah misalnya, maka ini dibutuhkan kesabaran ya, karena orang itu tidak pergi ke masjid ya, kemudian tidak berjamaah, kecuali itu membutuhkan kesabaran ya. 5 kali misalnya bagi yang laki-laki berjamaah di masjid itu membutuhkan kesabaran. Puasa Ramadan pun membutuhkan kesabaran. Kemudian zakat ya, mengeluarkan harta, berhaji membutuhkan kesabaran. Berbakti pada orang tua itu pun membutuhkan kesabaran. Menyambung silaturahim membutuhkan kesabaran. Adapun kesabaran yang kedua yaitu sabar dari atau sabar meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya sabar apakah yang paling berat bagi jiwa ya, sabar apa yang diantara ketiga hal yang paling berat bagi jiwa, maka jawabannya adalah hada yakhtalif, ini berbeda-beda, tidak sama. Sebagian orang mungkin mudah dia mengerjakan ketaatan, tapi dia susah pula untuk meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Atau sebagian orang mudah dia bersabar atas takdir Allah, dia bisa nerima takdir Allah, tapi untuk meninggalkan maksiat susah. Atau untuk melaksanakan perintah susah. Atau orang yang bisa ya melaksanakan perintah, bisa dia kerjakan, tapi begitu menerima takdir Allah yang tidak dia sukai, dia mengeluh ya. Oleh karena itu kesabaran itu pun berbeda-beda. Mana yang lebih berat
di antara manusia kesabarannya tersebut. Wallahu ta'alam, ini yang kita bisa sampaikan dari surah Al-Asr. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, tafadhol. Nah, kalau tidak ada, akan kita tambahkan tentang keimanan ya, tentang keimanan. Bukan tentang rukun-rukun iman ya. Insya Allah akan dibahas tentang dalam kajian akidah. Akan tetapi tentang keadaan iman, tentang keadaan iman. Orang-orang soleh zaman dahulu, mereka sangat memperhatikan imannya. Kita ahlu sunnah mengimani bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan orang-orang terdahulu itu memperhatikan imannya, apakah imannya itu sedang bertambah atau sedang berkurang. Oleh karena itu diriwayatkan Ibnu Mas'ud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku keimanan, keyakinan dan kefahaman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku keimanan, keyakinan dan kefahaman. Dan diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, min fiqhil abdi ayata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu, wa min fiqhil abdi ayya'lama ayasdadu imanuhu am yangkus. Di antara kefakihan seorang hamba, yaitu dia memperhatikan imannya dan apa yang bisa menguranginya ya. Dan di antara kefakihan hamba adalah dia mengetahui apakah imannya itu sedang berkurang atau sedang turun, apakah imannya itu sedang bertambah atau sedang berkurang. Jadi seorang memperhatikan keimanannya, apakah imannya itu sedang bertambah atau sedang berkurang. Adapun keadaan iman yang baik, maka dia itu iman tersebut adalah mustalzimun lil qabuli lil akhbar wal it'an lil ahkam. Jadi keadaan iman kalau sedang membaik, kalau bagus, maka orang itu menerima berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, kabar-kabar, dan juga dia patuh menjalankan hukum-hukumnya. Jadi itu iman. Artinya iman itu bisa saja rusak kalau seseorang itu tidak mau menerima apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, atau dia tidak patuh terhadap hukum-hukumnya. Kalau ada orang yang mengatakan dia beriman, kemudian mengakui bahwasanya Allah itu Esa, tunggal, mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi, akan tetapi dia tidak menerima hukum-hukum Islam, tidak mau menjalankan sholat, tidak mau menjalankan puasa, maka bisa saja imannya itu rusak, bahkan bisa saja batal kalau dia menentangnya. Dan iman ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang agung. Allah berfirman, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani. Bahkan Allah itu memberikan nikmat kepada kalian dengan memberikan petunjuk kalian kepada keimanan, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi iman adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian juga iman itu
menjadi modal utama bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Iman menjadi modal utama kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, sedangkan dia itu beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi iman adalah modal kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian juga iman merupakan syarat diterimanya amal. Iman merupakan syarat diterimanya amal. Fama ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yih. Barang siapa yang mengerjakan amalan-amalan soleh sedangkan dia itu beriman, fala kufrana li sa'yih, maka tidak akan diingkari perbuatannya tersebut atau usahanya tersebut. Jadi orang yang beriman mengerjakan amal soleh, maka amal solehnya itu tidak akan diingkari, akan ia dapatkan. Adapun orang yang tidak beriman, maka sebesar apapun amal baiknya, maka tidak akan diberi pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga iman menjadi sebab diteguhkannya manusia dalam menghadapi fitnah-fitnah, baik itu fitnah hidup maupun fitnah kematian. Fitnah kehidupan, ya jadi banyak fitnah-fitnah, cobaan-cobaan fitnah syahwat, fitnah subuhat. Kalau fitnah kematian apa? Kan aja doa Nabi SAW itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, ada fitnah kematian. Apa fitnah kematian? Yaitu ketika ditanya, diuji seorang mayit itu di alam kuburnya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, maka itu disebut fitnah kematian karena itu ujian. Dan Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Artinya akan diteguhkan dengan keimanannya tersebut. Kemudian juga dalam surah Ali Imran ayat 173 Allah berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang ada manusia berkata kepadanya, sesungguhnya manusia itu telah mengumpulkan tentara untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, maka yang demikian itu menambah keimanan bagi mereka. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan dia adalah sebaik-baik pelindung atau sebaik-baik penanggung. Jadi ceritanya adalah sahabat Nabi SAW ketika sepulang dari perang Uhud, setelah mendapatkan kekalahan, bisa dibilang seperti itu, ada orang mengatakan Abu Sufyan telah mengumpulkan tentara untuk menyerang kalian lagi. Maka mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah, cukuplah bagi kami Allah dan dia sebaik-baik penanggung. Adapun tanda-tanda atau sebelumnya masih tentang keutamaan iman, yaitu seorang yang beriman akan mendapat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mereka bertakwa dan berbuat baik. Kemudian orang beriman akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu membela orang-orang yang beriman. Dan Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan sungguh atas kami menolong orang-orang yang beriman. Kemudian juga orang beriman akan diberikan jalan kebenaran. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman,
yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Adapun pemberian di akhirat, maka tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Dan mereka akan mendapatkan kenikmatan surga, yaitu berupa kenikmatan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling agung adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda lemahnya iman, ya, tanda-tanda lemahnya iman. Yang pertama adalah seseorang itu melakukan dosa secara terus-menerus meskipun dosa itu kecil. Jadi seseorang melakukan dosa besar atau dia terus-menerus dalam dosa kecil. Ini artinya imannya lemah, karena dia melakukan dosa besar atau terus-menerus berada dalam dosa kecil. Rasulullah bersabda, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang yang berzina itu berzina ketika ia berzina, ya, sedangkan dia dalam keadaan mukmin, dan tidaklah pencuri mencuri, ya, ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Maksudnya adalah keadaan iman yang wajib, yaitu iman yang bisa mencegahnya dari perbuatan dosa besar dan yang mendorongnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak beriman sama sekali. Jadi yang pertama, tanda lemahnya iman adalah seseorang itu melakukan dosa besar atau terus-menerus dalam dosa kecil. Kemudian yang kedua adalah di tanda lemahnya iman, dia rela terhadap atau rela luput darinya perbuatan yang utama. Dia terima mengerjakan hal-hal yang pahalanya lebih kecil dibanding pahalanya lebih besar. Contohnya orang yang rela sholat di rumah dengan meninggalkan sholat jamaah. Ini tanda lemahnya iman. Kalau imannya kuat, tentu dia akan berusaha mengejar keutamaan sholat jamaah. Kemudian termasuk tanda lemahnya iman adalah dia menolak kebenaran yang tidak sama dengan hawa nafsunya. Tanda lemahnya iman, ya, menolak kebenaran yang tidak sama dengan hawa nafsunya, meskipun dalilnya sudah jelas, ya. Kemudian juga tanda lemahnya iman adalah dia bermalas-malas melaksanakan kewajiban ketika sudah datang waktunya. Sudah datang waktu sholat masih malas-malas. Ini termasuk tanda lemahnya iman. Termasuk tanda lemahnya iman adalah at-tanafusu ala dunya, berlomba-lomba dalam urusan dunia. Termasuk tanda lemahnya iman adalah berlomba-lomba dalam urusan dunia. Kemudian termasuk tanda lemahnya iman adalah lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk tanda lemahnya iman. Sayangnya tanda-tanda ini kok banyak ada pada kita. Jadi berlalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berlalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang sekali atau sedikit sekali berzikir. Ini juga termasuk tanda lemahnya iman. Termasuk tanda lemahnya iman adalah dia tidak bermuhasabah, tidak menghitung-hitung amalannya, tidak memperhatikan apakah amalannya itu banyak baiknya atau banyak buruknya. Termasuk tanda lemahnya iman adalah lemah sekali atau bahkan tidak ada pengaruh dari nasihat-nasihat dan ayat-ayat Al-Quran. Jadi membaca ayat Al-Quran atau mendengar nasihat kalau tidak berpengaruh atau sedikit sekali pengaruhnya, maka ini termasuk tanda lemahnya iman. Termasuk tanda lemahnya iman juga adalah akhlak-akhlak yang buruk, ya. Kalau seorang itu melihat dirinya itu akhlaknya kok buruk, berarti itu tanda lemahnya iman. Maksud di sini adalah akhlak terhadap sesama manusia. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidak beriman atau tidak sempurna imannya sampai dia
mencintai untuk saudaranya apa yang dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Kemudian juga ghibah, itu juga termasuk tanda lemahnya iman. Rasulullah bersabda, ya ma'syara man amana billahi bilisanih walam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, sebatas lisannya, dan tidak masuk iman itu ke dalam hatinya, janganlah kalian itu menggibah kaum muslimin, ya, menggibah kaum muslimin, ngerasani. Wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari aib-aib mereka. Fa innahu man yattabi aurata akhihi, barang siapa yang mencari aib dan kesalahan keburukan saudaranya, yattabi'illahu auratah, Allah akan mencari-cari aibnya, hatta yafdahahu fi baitih, sampai Allah akan mempermalukannya dia meskipun dia berada di rumahnya. Kemudian juga termasuk tanda lemahnya iman adalah senang dengan kemaksiatan, ya, senang dengan kemaksiatan. Ini termasuk tanda lemahnya iman. Adapun tanda kuatnya iman, ya, ini juga ada tandanya. Tanda kuatnya iman yang pertama adalah bersegera melaksanakan syariat atau bersegera melaksanakan perintah syariat. Ketika datang waktu sholat, segera sholat, ya. Seperti itu termasuk tanda kuatnya iman. Kemudian yang kedua adalah menjauhi kesyirikan. Itu juga termasuk tanda kuatnya iman, menjauhi kesyirikan. Banyak sekali di daerah-daerah seseorang itu ditakut-takuti. Kalau tidak melakukan ini, sajen-sajen dan sebagainya, maka akan terkena bala, akan terkena kemarahan dari yang nunggu sini atau yang apa seperti itu. Maka Allah berfirman, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah itu yang mencukupi hambanya? Artinya kalau Allah tidak memberikan madarat, tidak ada madarat baginya. Maka seseorang yang kuat imannya, dia tidak memedulikan hal tersebut, tidak memedulikan was-was tersebut, dan tetap pada keyakinannya. Kemudian termasuk tanda kuatnya iman adalah saling mencintai karena Allah dan saling bersaudara dengan kaum mukminin. Ini termasuk tanda kuatnya iman, mencintai karena Allah dan bersaudara dengan sesama kaum mukminin. Dan juga termasuk tanda kuatnya iman adalah membenci musuh-musuh Allah dan menjauhi mereka. Membenci musuh-musuh Allah dan menjauhi mereka. Orang yang nyata-nyata memusuhi Islam, maka kita harus benci kepada mereka dan menjauhi mereka. Termasuk tanda kuatnya iman adalah akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus. Dan yang terakhir, termasuk tanda kuatnya iman adalah teguh dalam menghadapi fitnah-fitnah, ya. Ujian-ujian, baik ujian fitnah syubhat, fitnah syahwat. Kalau dia teguh menghadapinya, berarti imannya kuat. Wallahu ta'ala alam. Itu termasuk diantara tanda lemah dan kuatnya iman. Dan hendaknya seseorang itu memperhatikan apakah imannya itu lemah atau kuat, apakah berkurang ataupun bertambah. Maka hendaklah dia memperhatikannya dan berusaha agar imannya itu bertambah, seperti dengan belajar ilmu yang bermanfaat, mempelajari Al-Quran, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu juga akan menambah kuat imannya. Kemudian beramal soleh juga menguatkan iman, dan juga menjauhi perbuatan maksiat. Wallahu taala alam. Ini yang kita bisa sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini.
karena insya Allah duhurnya sebentar lagi. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.